Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'allah, salatan wa salaman ala rasulillah. Nahmaduhu subhanahu, nasta'inuhu wa nastahdiduhu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim hatta yakunu ibadallahi dhahirin. Nusalli wa nusallimu ala hadhin nabil karim balagha alaihi Qur'anar ruhul amin wa'afallahu li'ila'i kalimaddin al-qawim nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang senantiasa memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Teman-teman pernah dengar tidak suatu patah yang mengatakan, janganlah kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan orang lain, karena kalau kamu tidak ada, kamu yang akan dibicarakan. Suatu perkumpulan memang identik dengan membicarakan orang lain atau ghibah. Namun, itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita akan memanfaatkan perkumpulan tersebut sebagai sarana membicarakan orang lain atau ghibah, atau sebaliknya kita memanfaatkan perkumpulan tersebut sebagai suatu sarana yang lebih bermanfaat, misal membicarakan tentang ilmu pengetahuan, membicarakan tentang kajian agama, membicarakan tentang teknologi yang lebih bermanfaat untuk kita. Membicarakan orang lain apabila itu sesuai dengan fakta maka ghibah, dan apabila tidak sesuai fakta maka itu fitnah. Sungguh kita harus menjauhkan dari dua hal tersebut. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, apabila seorang mencelamu dengan aib yang ada pada dirimu, janganlah kamu mencelanya dengan aib yang kamu ketahui ada padanya. Niscaya dosamu untuknya dan pahalanya untukmu. Hadis riwayat Ibnu Ma'ani disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami. Jadi, jangan sampai kita membalas orang yang mencela kita dengan mengumbar aib dia kepada teman-teman kita. Sebaliknya, kita harus bisa memaafkan dan mendoakan agar dia mendapatkan hidayah dan dilapangkan rezekinya. Bayangkan, apabila kita membalas mencela mereka, kemudian apa bedanya kita dengan dia? Kalau kita ulas kembali, sebenarnya apa sih itu ghibah? Atau yang sering disebut juga dengan gunjing atau gosip. Ghibah menurut Buya Yahya adalah Anda menyebut sesuatu yang ada pada diri seseorang yang mana normal pikirannya, tetapi jika seorang tersebut mendengarnya, maka dia akan tidak senang ataupun marah. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa dosa ghibah lebih berat dari dosa zina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Qila wa kaifa? Qala ar-rajulu yazni summa yatubu fayatubullahu alaihi. Wa inna sahibal hibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibu. Yang artinya, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Kemudian Rasulullah menjelaskan, seorang lelaki yang berzina lalu bertobat kepada Allah, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun, pelaku ghibah tidak akan diampuni dosanya sampai dimaafkan oleh orang yang dighibainya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang suka ghibah. Teman-teman rahimakumullah, orang yang sibuk dengan kekurangan-kekurangan orang lain tidak akan pernah sempat memikirkan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Man tatabba khairu akhi, orang yang mencari kesalahan-kesalahan orang lain, tatabba Allahu awratah, Allah akan bongkar aibnya. Wa yadkhuhu, dan Allah akan merendahkan dia di dalam rumahnya. Sebenarnya, kalau kita lebih bijak kembali,
siapapun orang yang membicarakan kita di belakang kita, memang dia posisinya sudah di belakang kita. Dan siapapun orang yang berusaha menjatuhkan kita, dia memang sudah di bawah posisinya. Dan siapapun orang yang berusaha menjelek-jelekan kita, dia memang lebih jelek dibandingkan kita. Dan siapapun orang yang berusaha menghina kita, maka dia memang lebih hina aslinya. Untuk itu teman-teman, tidak usahlah kita membiasakan diri berghibah. Manfaat apa sih yang kita peroleh? Ghibah lebih berat dari zina. Ghibah memunculkan sifat pendendam. Ghibah akar mencari kesalahan orang lain. Ghibah kita akan dijauhi oleh teman. Semakin kita menggunjingkan seseorang, sebenarnya kita semakin menjelekkan diri sendiri, semakin merendahkan diri sendiri, semakin menghinakan diri sendiri. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Jangan sampai puasa yang telah lelah kita lakukan sehari full gugur pahalanya hanya karena secuil ghibah yang tanpa kita sadari. Ingat teman-teman, singa ditakuti karena diamnya, dan anjing dimusuhi karena gugungannya. Satu pesan dari saya, kurangi nyinyir, perbanyak zikir. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.